Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Oleh Azahra dari kelas PBA 3C dengan NIM 2481020025. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu teori dalam pembelajaran dan teori dalam pemerolehan bahasa. Pertanyaan diskusi: 1. Ada apa aja sih teori dalam pembelajaran itu? 2. Ada apa aja sih teori dalam pemerolehan bahasa itu? Pengantar, teori psikologi dalam pembelajaran adalah kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses tersebut dapat dioptimalkan. Sedangkan teori pemerolehan bahasa adalah kumpulan ide, konsep, dan prinsip yang berusaha menjelaskan proses bagaimana manusia memperoleh dan memahami bahasa, baik secara alami maupun melalui pembelajaran. Teori dalam pembelajaran. 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Geigy dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. 2. Teori humanistik. Humanistik mengacu pada minat non-ilahi pada nilai-nilai kemanusiaan. Humanistik akademis, seperti studi klasik tentang budaya Yunani dan Romawi, bertujuan untuk memahami budaya manusia. Sebagai istilah untuk teori pendidikan, pendidikan humanistik mengacu pada instruksi yang menggunakan humanisme sebagai lensa. Peserta didik sebagai manusia memikul tanggung jawab penuh atas kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain. Pendidikan humanistik sangat menekankan pada gagasan bahwa membangun hubungan interpersonal dan komunikasi antar peserta didik serta antar peserta didik dan kelompok di dalam komunitas sekolah adalah tujuan utama pendidikan. 3. Teori kognitivisme. Teori kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Karakteristik teori belajar kognitif yaitu: 1. Belajar adalah proses mental bukan behavioral. 2. Siswa aktif sebagai penyalur. 3. Siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. 4. Siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. 5. Guru memfasilitasi terjadinya proses insight. 4. Teori konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat, pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup dan yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Selanjutnya adalah teori dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Menurut teori ini, menyatakan bahwa akuisisi bahasa tidak berbeda dengan akuisisi tingkah laku lainnya dan hal yang sama juga berlaku dalam mempelajari bahasa. Lebih lanjut, dalam Skinner menyatakan bahwa yang paling penting dalam mempelajari pengalaman adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan yang berkaitan dengan upaya mengubah tingkah laku dan adat kebiasaan.
Bahasa adalah adat kebiasaan yang mudah dikontrol dan dikuasai. Bahasa menjadi bagian dari tingkah laku manusia yang dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bahasa bukan faktor keturunan, melainkan karena lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan alami, seperti anak-anak yang memperoleh bahasa ibunya dari lingkungan tersebut. Dalam konteks lingkungan ini, unsur yang paling berperan adalah kedua orang tuanya, para pendidik atau guru, saudara, teman-temannya, dan juga media, baik audio atau audio visual. Teori ini menaruh perhatian besar terhadap peran yang dimainkan oleh faktor pendorong dalam memperkuat stimulus dan respon yang berdampak kepada keberhasilan pembelajaran atau pemerolehan bahasa pada anak. Yang kedua ada teori nativisme. Teori ini merupakan reaksi dari paham behaviorisme yang menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah kebiasaan atau habit. Menurut teori ini, proses berbahasa bukan hanya sekedar proses fisik semata berupa bunyi sebagai hasil sumber getar, akan tetapi bahasa merupakan proses kejiwaan. Di samping hal tersebut, bahasa bukanlah merupakan kebiasaan, tetapi lebih kepada faktor warisan atau keturunan. Dalam hal ini, Chomsky sangat menaruh perhatian pada aspek akal. Bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Manusia berbeda dengan hewan karena kemampuan dan kecerdasannya dalam berpikir dan kemampuan berbahasanya. Itulah aspek yang paling fundamental aktivitas manusia. Anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa sebagaimana ia memperoleh kemampuan berdiri dan berjalan. Anak dilahirkan bukan seperti piring kosong, tetapi telah dibekali dengan sebuah alat yang dinamakan piranti pemerolehan bahasa. Yang ketiga ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme dalam pemerolehan bahasa menekankan bahwa bahasa dipelajari melalui proses mental kompleks, di mana individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Pendekatan ini melihat bahasa bukan hanya sebagai respon stimulus-respon, melainkan sebagai hasil aktivitas kognitif, pemecahan masalah, dan membangun struktur mental yang memungkinkan pemikiran dan ekspresi kreatif. Selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan dilanjutkan di classroom. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.